menyadarkan supaya kembali ke jalan yang benar dan diselamatkan. Itulah tujuannya. Karena para pastor atau uskup dari umat untuk umat, sehingga dia menginginkan supaya umat itu selamat. Makanya banyak kata-kata yang mungkin menyakitkan, yang mungkin juga membuat tersinggung, tetapi tujuannya bukan menyinggung orang, bukan menyakiti, tetapi menyadarkan supaya kita selamat, supaya pastor selamat, kita juga selamat. Itulah tujuannya. Maka Yesus memberikan perumpamaan pada hari ini tentang kerajaan surga atau orang yang diselamatkan harus melalui pintu yang sempit. Berarti yang gemuk tidak bisa ya, termasuk pastor. Mungkin tidak bisa, karena pintunya sempit. Gimana mau lewat? Sempit yang dimaksudkan bukan soal ukuran, bukan soal besar kecilnya pintu, tetapi bagaimana perjuangan kita untuk memasuki kerajaan Allah. Sehingga diumpamakan sempit. Karena untuk menjadi orang baik, untuk diselamatkan oleh Allah itu membutuhkan perjuangan, usaha, dan juga pasti kita mengalami penderitaan dan tantangan. Kalau kita sudah melewati itu dengan baik, kita sudah mampu untuk melaksanakannya dengan baik, maka pintu yang sempit itu kita mampu untuk masuk. Seperti seorang tuan rumah yang akan membukakan pintu kalau kita mengetuk. Tetapi kalau kita terlambat, dia tidak mengenal kita lagi. Aku tidak mengenal engkau, dari mana kamu datang, siapakah engkau. Artinya adalah orang-orang yang beriman mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak melaksanakan firman-Nya, tidak melaksanakan pesannya, atau pengajaran Yesus itu tidak ditangkap maknanya. Sehingga ketika terlambat, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Dalam arti kamu tidak melaksanakan perintahku. Disuruh masuk kamu masih lalai, disuruh berbuat baik kamu masih mengatakan nanti dulu, ilah lain. Atau apa kata orang Malang, ilah ya, nanti dulu. Ketika sudah terlambat, baru tergesa-gesa mau diselamatkan, pintu sudah tertutup. Ketika diketuk, Tuhan mengatakan, hei saudara, saya tidak mengenal engkau. Sudah saya sampaikan, sudah saya beritakan kepadamu supaya datang, supaya berbuat baik, supaya pintu tetap terbuka untuk kamu. Tetapi kita kadang memilih untuk mengatakan ilah, ilah lain, ilah lain. Ilah ke ilah, kapan jadinya? Kapan berubahnya? Kapan akan menjadi orang? Kapan akan menjadi orang Katolik yang sejati? Berbuat baik itu bukan kata nanti dulu, bukan kata besok atau lusa. Demikian juga menjadi orang sukses, bukan juga nanti dulu baru belajar, nanti dulu baru bekerja. Ketika orang sudah sukses, sudah pintar, sudah sarjana, baru mengatakan, aduh saya terlambat, mau lamar kerja, persyaratan tidak didukung, baru menyesal. Begitu juga kerajaan Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari, termasuk ada yang komuni. Mungkin kalian kemarin sempat takut ya, aduh mau komuni harus lagi doa, hafal itu, hafal ini. Bahkan ada yang mundur, katanya malas hafal doa, takut. Menjadi orang Katolik bukan menjadi penakut, tetapi pemberani, diberi tantangan, harus dihadapi, disuruh belajar doa. Karena kita kadang tidak mampu untuk mengucapkan doa spontan, sehingga doa-doa dasar itulah yang membantu kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Itulah alasannya mengapa para calon komuni pertama ditekankan supaya menghafal doa-doa dan juga ajaran iman yang secara harfiah, yang secara mendalam. Bagaimana penghayatan iman kita kalau kita tidak mengerti mengenai iman kita? Oleh karena itu diajarkan kepada mereka supaya mereka paham. Jangan mengatakan saya orang Katolik, saya sudah menerima komuni. Ketika ditanya sebutkan 7 sakramen, ilah pastor, lupa. Atau aduh apa ya?
Itu yang tidak mau didengarkan oleh pastor. Sehingga kalian diminta supaya belajar doa, belajar mengenai iman Katolik, supaya menjadi orang Katolik yang sejati, menjadi orang Katolik yang bisa menjelaskan atau mempertanggungjawabkan imannya. Dan bagi orang tua, kalau anak-anak kalian dihajar oleh bapak ibu gurunya di sekolah atau di kampus, jangan langsung tancap gas, anak saya sudah diperlakukan tidak baik, sudah melanggar undang-undang perlindungan anak. Tanya dulu apa tujuan, apa maksudnya. Bukan asal tuntut balik. Sehingga jangan salah kalau anak bapak ibu tidak diperhatikan oleh para gurunya atau para dosennya, karena takut orang tuanya. Padahal tujuan dari guru atau dosen untuk mendidik anak kita menjadi orang baik, supaya diselamatkan. Tetapi undang-undang mengatakan perlindungan anak, ya sudah. Kalau zaman kami dulu didikannya keras, lapor ke orang tua malah ditambah hajar. Jadi tidak berani untuk melapor. Bapak Ibu saudara terkasih, karena nanti kita ada penerimaan komuni pertama dari khotbah yang cukup sekian. Semoga Tuhan memberkati dan juga memampukan kita untuk menangkap pesan yang disampaikan Yesus dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.